Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bad Boys for Life. Bad Boys for Life merupakan film aksi berbalut komedi yang disutradarai oleh Adil El Arbi dan Bilal Fallah, ditulis oleh Joe Carnahan dan Chris Bermer, yang merupakan sequel dari film Bad Boys kedua yang dirilis tahun 2003 yang lalu, yang seri pertamanya rilis di tahun 1995, di mana film Bad Boys yang pertama dan kedua digarap oleh sutradara kondang Michael Bay. Film ini bergenre action komedi thriller dan telah rilis di Amerika Serikat pada bulan Januari di tahun 2020. Dibintangi oleh Will Smith sebagai Mike Lowrey, Martin Lawrence sebagai Marcus Burnett, Joe Pantoliano sebagai Captain Howard, Paula Nunes sebagai Rita, Jacob Scipio sebagai Armando Armas, dan Kate Del Castillo sebagai Isabel Aretas. Film ini mengisahkan tentang dua detektif Miami, Mike Lowrey dan Marcus Burnett, yang harus berhadapan dengan sepasang ibu dan anak dari kartel narkoba yang mendatangkan malapetaka dendam di kota mereka. Dalam aksinya menumpas kejahatan, mereka sering bertingkah konyol layaknya seorang sahabat. Look, you are the navigator, okay? That's why you're sitting in that. You retired? It's my daughter's wedding, Mike. Do we have to do this right now? Itulah cuplikan video dari sebuah film yang akan kita rangkum pada kali ini. Sebelum membahas lebih panjang lagi, kita intro terlebih dahulu. Intro, silahkan. Film diawali dengan Mike dan Marcus yang mengendarai sebuah mobil yang dikejar oleh polisi karena berkendara dengan ugal-ugalan. Tiba-tiba Marcus mendapat telepon dari istrinya untuk segera datang ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, mereka telah ditunggu oleh istri dan anak dari Marcus. Marcus tersenyum lebar karena telah menjadi seorang kakek. Kemudian ia menggendong cucu pertamanya yang diberi nama persis seperti dengan namanya. Scene berpindah di penjara wanita di negara Meksiko. Seorang tahanan wanita yang bernama Isabel Aretas tengah ditegur oleh sipir. Isabel sedang komat kamit, kemudian mengambil pisau dan langsung menusuk sipir itu secara bertubi-tubi. Keadaan menjadi kacau dan sipir yang terluka dibawa oleh ambulan menuju ke rumah sakit. Saat keadaan mulai tenang, seorang sipir memeriksa kembali keadaan sekitar TKP. Ia menemukan mayat dalam sebuah mesin cuci yang ternyata itu adalah mayat sipir wanita yang tadi. Di sisi lain, ambulan yang ternyata membawa Isabel dicegat di tengah perjalanan, lalu diserang dengan bom molotov oleh Armando, anak dari Isabel. Pagi harinya, Isabel bercerita kepada Armando, kemudian memecahkan sebuah kendi yang berisi titik koordinat di mana uang jutaan dolar ini telah disimpan, dan menjadi peninggalan satu-satunya sebelum ayahnya meninggal. Dengan uang tersebut, mereka berencana untuk balas dendam. Isabel dan Armando menargetkan beberapa orang yang menjadi sasaran balas dendam mereka, dan Mike menjadi salah satunya. Di sebuah bar, Mike dan Marcus beserta para anggota kepolisian lainnya sedang berpesta untuk merayakan kelahiran cucu pertama Marcus. Hadir pula sang kapten yang bernama Captain Howard. Scene berpindah di sebuah pelabuhan di Miami, di mana Armando berhasil menemukan uang simpanan tersebut. Ia dibantu oleh kawanan geng setempat. Terjadi keributan antara Armando dan sang ketua geng tersebut. Ia menodongkan pistol ke arah Armando, namun dengan gesit Armando menggorok leher pria itu dan membunuh beberapa anak buahnya. Kemudian Suelo dan beberapa orang lainnya yang masih hidup menjadi anak buah Armando. Ia juga mendapat markas baru di Miami sehingga lebih mudah dalam melakukan aksi balas dendam. Kembali ke bar, Mike dan Marcus yang sedang ngobrol didatangi wanita yang bernama Rita, yang juga seorang anggota kepolisian yang baru saja naik jabatan dan memimpin unit khusus. Setelah Rita pergi, Marcus mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dini.
Ia ingin menghabiskan harinya bersama dengan orang yang dicintai dan ingin melihat cucunya tumbuh dewasa. Markus sendiri adalah seorang pria berusia 50 tahunan, mempunyai istri yang telah ia nikahi lebih dari 26 tahun yang lalu. Sedangkan Mike sendiri masih jomblo, pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang masih ia rahasiakan namanya. Di luar bar di pinggir jalan, Mike dan Markus akan berlomba lari, yang sebelumnya di dalam bar mereka telah melakukan taruhan. Jika Markus menang, mereka akan pensiun, dan jika Mike yang menang, dia menyuruh Markus untuk berhenti bicara soal pensiun. Sesaat setelah mereka berlari, tiba-tiba datang seseorang mengendarai sebuah motor dengan membawa senjata api dan langsung menembak Mike. Seketika Mike pun langsung terkapar. Pengendara motor itu langsung melarikan diri, dan selang tak berapa lama ambulan pun datang. Mike dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sekarat. Setibanya di rumah sakit, Mike langsung dioperasi dan kehilangan banyak darah. Scene berpindah di markas sebuah unit khusus yang dipimpin oleh Rita. Sang kapten dan Rita membentuk sebuah tim khusus untuk menangani kasus ini. Mereka melakukan investigasi mulai dari selongsong peluru, jenis senjata yang digunakan, dan siapa yang menjual senjata tersebut. Armando mendapat telepon dari ibunya yang memperingatkan seharusnya Mike menjadi target yang terakhir dibunuh, karena Isabel ingin Mike menderita terlebih dahulu dengan melihat para teman-temannya penegak hukum mati satu persatu. Mendengar alasan itu, Armando pun langsung mengeksekusi targetnya satu persatu, mulai dari Rodrigo Vargas, seorang pensiunan jaksa, Jack Weber, seorang penyidik forensik, dan Leon Sorensen yang seorang hakim. Lama tak terdengar kabar Mike. 6 bulan kemudian Mike muncul untuk pertama kalinya setelah insiden penembakan yang menimpanya. Walaupun muncul dengan kursi roda, ia nampak sehat dengan menghadiri pernikahan putri Markus dan memberikan kejutan dengan berdiri dari kursi rodanya dan memberikan beberapa wejangan. Malam harinya masih di pesta pernikahan putri Markus, Mike menghampiri sang kapten meminta penanganan kasus ini diberikan kepadanya. Namun sang kapten menolak dengan memberikan alasan bahwa ia telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. You retired? Itulah kata pertama yang Mike tanyakan kepada Markus saat Mike datang menemuinya. Markus berkata kepada Mike jika dia pergi untuk balas dendam, dia akan membuat seseorang terbunuh. Namun Mike bersikeras ingin memburu orang yang sudah menembak dirinya dan meminta Markus agar membantunya untuk terakhir kalinya. Namun Markus tetap menolak. Armando sedang menerima telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa Mike masih hidup. Isabel berkata Santa Muerte tidak akan membiarkannya mati sebelum ia menderita. Ia ingin Mike merasakan penderitaan yang mereka alami. Santa Muerte sendiri di Meksiko memiliki wujud yang mengerikan dan kebanyakan dipuja oleh para penganut sekte sesat, yang kebanyakan para pemujanya adalah para kriminal. Kemudian Armando mengunggah video penembakan yang telah ia lakukan untuk memancing Mike keluar. Scene berpindah pada Rita yang mengunjungi Mike, meminta Mike untuk tidak ikut terjun dalam kasus ini dan mempercayakan kasus ini kepadanya. Ia berkata kalau Mike ikut dalam kasus ini, ia akan melakukan kesalahan yang mungkin dapat menyebabkan ia terbunuh. Kemudian Mike menjawab, "Hasta el fuego." Nanti ya kalian akan tahu arti dari kata tersebut. Keesokan harinya, Mike yang seorang diri mulai pergi mencari tahu. Kemudian Mike tiba di sebuah toko untuk mencari seseorang yang bernama Manny. Saat bertemu pria tersebut, Mike langsung memborgol tangan pria itu. Setelah itu, dengan ciri khas gaya bad boy-nya, ia menginterogasi Manny, menanyakan siapa yang membuat senjata tersebut. Setelah beberapa kali diberi physical damage attack,
Ia kemudian menyebutkan sebuah nama. That's the name, Booker Gracie. That's the name. Kemudian Mike menemui Kapten Howard, mengatakan informasi yang ia dapatkan dan memintanya untuk ikut menyelesaikan kasusnya. Setelah itu Howard membawanya bertemu dengan Rita. Di situ ia mengatakan bahwa Mike akan menjadi konsultan untuk menjadi pengamat dan penasehat di tim tersebut. Setelah itu Rita membawa Mike ke markas dari tim khusus yang ia pimpin. Tim itu beranggotakan 3 orang yang khusus menangani kasus Mike. Kemudian mereka mengajak Mike dengan mengendarai sebuah truk samaran untuk melakukan pengintaian. Saat sampai di TKP, mereka langsung melakukan pengintaian dengan menggunakan drone. Di sana mereka melihat ada broker Gracie bersama dengan anak buahnya sedang melakukan transaksi. Kemudian Mike melihat tas yang dibawa mereka terlihat kosong. Mike pun beranggapan kalau mereka akan membunuh Booker Gracie yang merupakan kunci dari kasus penembakannya. Ia pun langsung keluar dari truk untuk menangkapnya seorang diri. Lalu Rita menyuruh anak buahnya untuk mengikutinya. Saat Mike dan Kelly sudah berada di dalam, Rita memerintahkan jangan mengganggu transaksi sampai semua tim berada dalam posisi. Saat Gracie akan menghitung uangnya, terjadilah baku tembak antar 2 komplotan tersebut. Di saat itu, Mike menembaki komplotan musuh untuk melindungi Booker. Beberapa saat kemudian Booker berhasil tertangkap oleh Mike, namun pada saat akan pergi, mereka terpisah. Beberapa saat kemudian, salah satu anak buah Booker menembak tabung gas sehingga terjadi ledakan yang membuat Booker terhempas dan tertusuk ke sebuah besi tajam. Seketika ia langsung mati. Di situ Mike panik dan emosinya tidak terkontrol. Saat Mike dan Rita berjuang menangani kasus, di sisi lain Marcus sedang menikmati masa pensiunnya. Di sudut ruangan saat sedang bergosip pria dengan ibu-ibu arisan, Marcus mendapat telepon dari teman lamanya yang berkata bahwa saat ini ia sedang diburu dan akan dibunuh oleh Armando. Ia meminta perlindungan kepada Marcus dengan cara menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menangkap pelaku. Kembali ke Mike, dia mendapat pesan dari Marcus yang meminta untuk segera meneleponnya. Kemudian Kapten Howard datang dan langsung memarahi Mike karena tidak mau mendengarkan perkataannya. Tak lama Mike dan salah satu anggota beradu bacot dan dilerai oleh Kapten Howard. Masih di tempat yang sama, Mike mendapat panggilan telepon dari Marcus, menceritakan apa yang dikatakan oleh Carver dan mengajaknya bertemu untuk melakukan penyelidikan. Kemudian mereka bertemu menggunakan sebuah mobil dan mereka pun sampai pada sebuah tempat. Tak lama, mereka berjalan membelakangi mobil. Carver jatuh di atas mobil mereka dalam keadaan sudah tewas. Kemudian Mike masuk ke dalam. Tak lama, Mike dan Armando terhempas keluar sampai jatuh ke lantai bawah. Terjadilah saling pukul antar keduanya. Kemudian Mike membuka kaca helm yang digunakan oleh Armando. Setelah itu, Armando mencoba kabur. Marcus pun mencoba menahannya, namun penjahat itu tetap kabur menggunakan sebuah motor. Scene berpindah pada Armando yang sedang menelepon ibunya, mengatakan bahwa dia bertemu dengan Mike di tempat di mana dia membunuh Carver. Mike sendiri dapat mengenali Armando melalui sorotan matanya. Kapten Howard menghadiri pertandingan basket putrinya yang juga dihadiri oleh Mike. Kapten Howard yang mengungkapkan niatnya untuk pensiun. Kemudian ia memberikan nasihat pada Mike agar menemukan tujuan dalam hidupnya. Saat berjalan menuju tempat parkir, tiba-tiba Kapten Howard tertembak pada bagian urat nadi leher yang mengakibatkan banyak keluar darah. Akhirnya sang kapten meninggal. Mike dan Marcus hadir dalam pemakaman. Malam harinya Marcus menemui Mike untuk bergabung dalam mengusut kasus ini. Kematian sang kapten telah menarik Marcus dari pensiunnya. Scene berpindah di markas di mana tim Rita beserta Mike dan Marcus meretas akun milik Gracie yang mengarahkan mereka kepada Suelo. Suelo adalah seorang penjual narkoba dan senjata. Beruntungnya Suelo akan mengadakan pesta di salah satu bar untuk merayakan ulang tahunnya. Pada malam harinya, sesuai dengan rencana, mereka menyusup ke pesta ulang tahun Suelo.
Target confirmed. Saat didekati, ia berhasil kabur dengan menggunakan motor, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Number one's on my ass. Crossing 395 in the over. Hey, low. Marcus needs to pull over for a second. Hey, Saat melakukan pengejaran, Swallow tertembak oleh Mike dan langsung terjatuh bersamaan dengan motor yang dikendarainya. Kemudian Mike mengambil sebuah ponsel dari dalam saku celana Swallow dan menyimpannya. Tak lama kemudian datang beberapa pengendara motor tak dikenal. Mereka pun terkepung. Tak lama kemudian Rita dan timnya datang membantu. Namun Swallow berhasil kabur. Mike dan Marcus pun mengejarnya, diikuti oleh para pemotor lainnya. Selang beberapa waktu, Armando tiba dengan menggunakan helikopter untuk menyelamatkan Swallow. Kemudian Armando menembakkan rudal ke arah Mike dan Marcus. Namun beruntung, mereka masih bisa menghindar. Swallow mencoba menaiki tangga, namun dikejar oleh Mike. Mike berhasil meraih tangga itu. Armando lalu membunuh Swallow karena menghalanginya untuk menembak Mike. Saat Mike akan ditembak oleh Armando, Marcus kemudian mencoba mengganggu Armando. Lalu Mike menjatuhkan diri ke air. Setelah kejadian itu, Mike mengunjungi markas Rita. Saat tiba, Rita tengah diinterogasi oleh atasannya, menanyakan tentang kekacauan yang diakibatkan oleh timnya. Mike sendiri langsung mencari tahu siapa saja yang dihubungi oleh Swallow dengan HP yang tadi telah diambil olehnya. Lalu Mike mengirim pesan teks ke semua nomor HP yang muncul di layar komputer tersebut dengan kalimat Hasta el Fuego. Muncul beberapa panggilan yang mencurigakan dengan nomor HP yang berasal dari Meksiko. Di sini Mike semakin yakin jika Armando ada hubungannya dengan mantan kekasihnya yang dulu. Kemudian ia memasukkan kata kunci dengan nama Isabel Aretas. Lalu muncullah profilnya. Dari foto, tanggal ia ditahan, bahkan diketahui ia pernah melahirkan bayi laki-laki di dalam penjara. Tak berapa lama sebuah pesan teks masuk ke HP Mike. Di sini Mike mulai menyadari bahwa kemungkinan Armando adalah anaknya. Rita yang selesai diinterogasi lalu menemui bawahannya, mengatakan kepada timnya bahwa ini telah dibubarkan dan kasus Mike sudah bukan menjadi miliknya lagi. Kemudian Marcus menghampiri Mike. Lalu Mike mengatakan kepada Marcus bahwa kemungkinan Armando adalah anaknya. Mike mulai menceritakan semua masa lalunya kepada Marcus sebelum mereka bekerja sama. Bahwa 24 tahun yang lalu, Kapten Howard pernah menyuruh Mike untuk menyamar di kartel yang dipimpin oleh suami Isabel. Mike pernah menjadi sopir pribadi Isabel sampai mereka menjalin hubungan begitu dalam yang membuat mereka saling jatuh cinta, lebih dari sekedar hubungan sopir dan majikan. Suatu saat kartel yang dipimpin oleh suami Isabel digerebek oleh kepolisian yang membuat mereka terpisah. Mike menceritakan Isabel Aretas biasa dipanggil dengan nama La Bruja, yang artinya si penyihir, yang memuja ilmu hitam. Dan Mike menyebutkan bahwa Isabel adalah pembunuh berdarah dingin. Itulah alasan mengapa Mike memutuskan untuk menjebloskan Isabel ke penjara. Marcus berpendapat bahwa belum tentu itu anak dari Mike, karena Marcus berpikir siapa saja bisa bercinta dengan Isabel. Kemudian Mike mengatakan bahwa suami Isabel itu mandul, dan ia mengatakan bahwa Hasta el Fuego dibuat oleh mereka berdua, yang artinya kita akan bersama sampai kita terbakar. Keesokan harinya Mike memutuskan untuk pergi sendiri dari Miami menuju Mexico City untuk menyelesaikan kasus ini. Namun tak disangka Marcus secara tiba-tiba juga berada di dalam pesawat yang ditumpangi oleh Mike. Dan hal itu membuat mereka sedikit berdebat konyol di dalam pesawat. Setibanya di Meksiko, mereka menginap di salah satu rumah dari orang yang pernah dibantu oleh Mike. Tanpa sepengetahuan Mike, ternyata Rita dan timnya yang sebelumnya secara diam-diam menghubungi Marcus juga ikut ke Meksiko untuk membantu mereka.
Di rumah tersebut mereka membuat rencana dan Mike memutuskan untuk menjadi umpan dan akan bertemu dengan Isabel di sebuah hotel tua yang lama tidak terpakai. Sesampainya di hotel tua itu, Mike sudah ditunggu oleh Isabel yang sebelumnya sudah mengetahui akan kedatangannya. Dengan kalung berkamera yang dikenakan oleh Mike, Rita dan timnya bisa memonitoring percakapan mereka. Namun selang beberapa saat, Isabel menyadari hal tersebut dan mengambil kalung itu dari leher Mike. Keberadaan Marcus di luar sudah diketahui oleh anak buah Armando yang membuntuti Marcus. Selang beberapa waktu, Marcus masuk ke dalam hotel dengan ditodong pistol dari belakang oleh Armando. Saat itu mereka telah terkepung oleh anak buah Armando. Saat Mike dan Marcus telah tertangkap, tak berselang lama Rita dan timnya datang dengan ledakan. Terjadilah baku tembak di mana Isabel dan Armando mencoba melarikan diri ke atas gedung. You were right about the glasses. I've been telling your ass that shit for years. Kemudian Mike dan Marcus mencoba mengejar mereka. Dan mereka mencoba menembak helikopter yang akan membawa Isabel kabur. Di luar perkiraan, helikopter itu terjatuh ke dalam gedung hotel yang membuat terjadinya ledakan dan kebakaran besar di dalam hotel tersebut. Marcus terluka karena ditusuk pecahan kaca oleh Isabel. Sementara di sisi lain terjadi duel antara Mike dengan Armando. Saat Mike berhasil mengunci leher Armando, tiba-tiba dia melepaskan kuncian itu dan mengatakan kepada Armando bahwa Armando sempat terdiam sejenak, kemudian dia langsung menendang dan memukuli Mike. Di situ Mike tidak membalas pukulan Armando untuk menebus kesalahannya. Kemudian Armando menarik Mike yang sudah tak berdaya dan bertanya beberapa kali siapa Mike sebenarnya. Dan Mike menyuruh Armando untuk bertanya kepada ibunya. Berapa saat setelah Isabel menjawab pertanyaan Armando, dia melontarkan tembakan ke arah Mike, namun dihalangi oleh Armando yang mengakibatkan Armando tertembak. Pada saat Isabel akan menembak kembali, Rita dari belakang Mike melontarkan tembakan bertubi-tubi sampai terjatuh ke dalam api. Namun Armando sekarat. Tak selang berapa lama terjadi ledakan yang membuat Marcus hampir terjatuh ke dalam api dan langsung ditangkap oleh Mike. Namun Mike yang terluka tidak bisa menahannya. Kemudian Armando ikut memegang tangan Marcus dan Marcus pun berhasil diselamatkan. Scene berpindah. Setelah kejadian di Meksiko, Mike, Marcus, dan Rita beserta timnya merayakan kenaikan pangkat Rita yang saat ini telah menjadi kapten. Scene terakhir memperlihatkan Mike mengunjungi Armando di dalam penjara. Armando mengatakan ingin membayar segala kesalahannya, dan Mike bersedia memberikan kesempatan kepadanya. Dan cerita pun usai. Dengan plot twist film yang greget di awal, sedikit lamban di tengah film, namun dengan ending yang menyuguhkan banyak adegan action, film ini layak dijadikan referensi. Apalagi bagi yang telah menonton sequel pertama dan keduanya. Pesan yang bisa diambil dari film ini terutama tentang persahabatan. Ketulusan seorang Marcus yang mampu diperankan dengan epik oleh Martin Lawrence dalam membantu Mike mengatasi masalah dengan masa lalunya patut mendapat apresiasi. Demikian isi cerita film yang kita rangkum kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.